Panduan untuk mempersiapkan ibadah. Berdoalah sebelum masuk beribadah. Siapkanlah Alkitab. Pakailah baju yang rapi dan sopan. Ikutlah bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Fokus perhatikan firman dan catatlah khotbah firman Tuhan. Ikutlah ibadah tepat waktu dan sampai selesai. Shalom teman-teman, kembali lagi kita beribadah online bersama. Gimana teman-teman? Aku berharap teman-teman selalu diberikan kesehatan dari Tuhan ya teman-teman. Oh iya, walaupun kita beribadahnya online, kita harus selalu rutin untuk beribadah ya teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini kami mengucap syukur Engkau sudah memberikan kesehatan kepada kami Tuhan sampai hari ini untuk kami bisa beribadah online ya Tuhan. Tuhan berkati agar ibadah online kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, nah doa kami mengucap syukur, haleluya, amin. Yuk teman-teman, kita serukan ya dulu yuk. Joyful Kids, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, tepuk tangan Yesus, yes, sus, Yesus, yes. Teman-teman, yuk kita naikkan satu lagu pujian Yesus pokok. Semuanya bangkit diri dan tepuk tangan ya teman-teman. Yesus pokok.
Mari kita naikkan satu lagu pujian, Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu,
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-firman yang kami telah dengar dapat kami mengerti ya Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, doa kami ucap syukur, haleluya, amin. Hai adik-adik Joyful Kids, senang berjumpa lagi bersama dengan Kak Donald. Kembali hari ini kita beribadah bersama-sama. Dan adik-adik, kita sudah nyanyi memuji nama Tuhan. Semoga adik-adik waktu nyanyi memuji nama Tuhan, adik-adik bernyanyi dengan sungguh-sungguh, bernyanyi dengan ekspresi, bernyanyi mengikuti apa yang sudah dipandu ya oleh pemimpin pujian ya adik-adik ya. Mari kita beribadah dengan baik, begitu juga saat mendengar cerita firman Tuhan hari ini. Kita belajar Alkitab, kita belajar firman Tuhan adik-adik, supaya kita cerdas rohaninya. Bukan hanya otak kita cerdas dengan ilmu pelajaran seperti yang kita dapat dari sekolah. Di sekolah juga adik-adik kalau belajar kan harus dengar-dengaran, harus memperhatikan dengan baik kan. Betul nggak adik-adik? Ya, tapi kita juga harus cerdas imannya adik-adik. Bukan cuma otaknya yang cerdas, ilmunya yang cerdas, tapi iman adik-adik juga cerdas adik-adik ya. Yuk adik-adik, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong supaya kami bisa mengerti, memahami apa yang disampaikan oleh berita firman Tuhan hari ini. Dan biar kami juga bisa ingat, pahami, melakukannya dalam kehidupan kami. Kami siap belajar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Tepuk tangan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Oke adik-adik ya. Nah hari ini adik-adik kita akan belajar tentang apa adik-adik? Sukacita dalam hukum-hukum Tuhan ya. Kali ini kita akan belajar hukum yang keberapa? Hukum yang kelima. Adik-adik ayo coba. Ada yang tahu nih hukum yang kelima apa yang menjadi perintahnya? Ada yang tahu? Bagus adik-adik. Apa yo? Yaitu adalah, mari kita buka firman Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12. Keluaran 20 ayat yang ke-12 adik-adik. Itulah perintah yang kelima. Ayo coba baca adik-adik. Kak Donald tunggu nih ya. Oke. Nah, sudah ketemu ya, sudah tahu sekarang hukum yang kelima adalah apa? Hormatilah ayah dan apa? Ibumu. Terus apa? Supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu adik-adik. Nah, perhatikannya adik-adik ayatnya nih. Yang dihormati adalah bukan cuman papi, bukan cuman ayah, tapi juga apa? Ibu. Ayah dan ibu, dua-duanya harus kita hormati adik-adik. Tidak salah satu ya. Nih, kalau Kak Donald tanya, adik-adik lebih sayang sama papi atau sayang sama mami? Ayo jawab, ayo. Lebih dekat sama papi atau dekat sama mami? Lebih asik ngobrol sama papi atau asik sama mami? Lebih suka ajak jalan sama papi atau sama mami? Ayo, coba adik-adik jawab. Siapa di sini yang lebih sayang sama papi? Siapa di sini lebih sayang sama mami? Siapa yang tidak sayang dua-duanya? Wah, nggak boleh adik-adik ya, nggak boleh ya adik-adik. Nah nih Alkitab ngajarin apa? Kita harus menghormati papi dan mami. Mungkin adik-adik tanya, kan disuruhnya hormati Kak, bukan sayang. Kalau sayang, mungkin aku sayangnya sama papi. Atau adik-adik ada yang bilang, aku lebih sayang sama mami sih Kak. Ya adik-adik, nih kalau adik-adik tidak menghormati, berarti adik-adik sebenarnya tidak menyayangi. Tidak mungkin seseorang menyayangi tapi tidak menghormati. Mungkin adik-adik bertanya sama Kak Donald, iya sih Kak, tapi aku nggak suka sama papi Kak. Soalnya kakak tahu kan, papiku tuh galak Kak. Aduh, aku nggak suka Kak.
Mungkin adik-adik bilang gitu ya. Atau adik-adik bilang, aku juga nggak suka kak sama mami kak. Aku lebih sayang sama papi. Kenapa? Kalau mami kak, bawel, cerewet kak, suka ngoceh-ngoceh. Ayo adik-adik suka ngomong gitu nggak? Adik-adik, Kak Donald tanya nih, adik-adik sayang sama papi karena papinya baik kan? Ya nggak? Karena papinya baik kan? Iya, nggak pernah marahin, nggak pernah ngomelin, suka ngasih barang, ngajak makan, ngajak jalan kan? Iya, coba kalau sekali-kali papinya marah, papinya juga bawel, papinya juga cerewet, lama-lama juga nggak suka sama papi, ya nggak? Nih adik-adik nih yang katanya sayangnya sama papi, coba, atau adik-adik nih, ya bilangnya aku lebih sayang sama mami kak daripada papi karena papi galak, kalau mami enggak. Coba jangan-jangan maminya nggak pernah marah juga nih, karena maminya nggak pernah marah adik-adik bilang sayang, karena maminya baik adik-adik bilang sayang. Tapi sebenarnya itu apa artinya adik-adik? Adik-adik sayang sama papi, sayang sama mami karena ada maunya, karena ada ya adik-adik lagi butuh. Adik-adik mau sama papi, mau sama mami karena mereka bisa nurutin apa yang adik-adik mau. Coba kalau adik-adik nih minta apa nggak diturutin. Ayo, masih mau sayang papi, masih mau sayang sama mami. Nah, kadang-kadang adik-adik ya, kita ini bilangnya sayang tapi sebenarnya apa? Sebenarnya kita ini adalah memanfaatkan orang tua. Kalau orang tuanya lagi baik, ya kita baik. Tapi kalau orang tuanya tidak baik, kita juga tidak baik. Nah, apakah ini yang namanya sayang? Tidak adik-adik. Jadi, dari sini Kak Donald simpulkan adik-adik, tidak mungkin adik-adik menyayangi orang tua adik-adik, entah itu papi atau mami, kalau tidak menghormatinya. Tapi kalau adik-adik menghormati papi mami, ya pasti adik-adik sayang sama papi mami. Nah, ini yang pertama nih adik-adik harus tahu. Adik-adik harus bisa bedain dan adik-adik harus bisa tahu tahapan-tahapannya yang Tuhan minta adik-adik. Hormatilah ayahmu, hormatilah ibumu. Nah, adik-adik coba nih Kak Donald tanya nih, kalau di sekolah lagi upacara bendera nih, ya kan ada pemimpin upacara, mereka akan berteriak, kasih komando. Tahu komandonya adik-adik? Semuanya hormat kepada bendera merah putih, gerak. Tuh, betul nggak? Hormat pada pembina upacara, gerak. Tuh, adik-adik disuruh kasih hormat. Artinya apa nih adik-adik hormati? Itu bicara tentang sikap kita yang sopan, ya, dari bahasa tubuh kita. Itu yang pertama nih, secara sederhana biar adik-adik tahu apa sih yang maksudnya menghormati, Kak. Menghormati dengan sikap tubuh kita, bahasa tubuh kita yang sopan, yang baik. Nah, kalau hormat bendera, sikap yang baik di mana adik-adik kalau hormat? Begini kan? Nah, ini sikap yang baik nih. Boleh nggak kalau hormat benderanya begini? Boleh nggak begini? Pakai metal. Boleh nggak hormat benderanya begini? Pak, ini mah capek deh. Betul adik-adik. Kalau hormat bendera yang bener gimana? Gini-gini? Atau gini-gini? Hormat bendera gerak gini? Wah, adik-adik bisa diomelin, bisa disetrat, bisa. Betul nggak adik-adik? Iya, karena apa? Sikapnya tidak sopan. Atau adik-adik sikapnya begini, tangannya betul begini, tapi goyang-goyang. Lagi nyanyi, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Apakah ini menghormati adik-adik? Tidak. Apalagi kalau gini-gini. Wah. Ya, adik-adik itu lagi kesetrum apa kesambet ya? Bener nggak adik-adik? Ya menghormati nggak mungkin kayak begitu kan adik-adik? Adik-adik harus sikap tegak,
Hormat bendera dengan nyanyi yang lantang, nyanyi yang baik, nyanyi yang kuat adik-adik. Betul nggak? Iya, itu sikap yang baik, sikap yang sopan, bahasa tubuhnya adik-adik. Nah, adik-adik itu yang benar ya. Oke? Begitu juga waktu bilang hormat kepada pembina upacara. Sama juga, kita waktu kasih hormat kepada pembina upacara dengan posisi tangan yang baik, badan yang tegak, ya, baru kita kasih hormat, selesai. Nah, jadi adik-adik, mari kita belajar menghormati orang tua, ayah dan ibu. Nih, kalau adik-adik diajak ngomong sama papi mami, harus mukanya dilihat adik-adik, ditatap dengan baik. Jangan adik-adik lagi main nih, mami papinya panggil, ajak nyuruh sesuatu gitu, terus adik-adik ngomongnya entar, nanti, sambil main gitu. Padahal papi maminya lagi berdiri depan adik, papi maminya ada di depan adik-adik. Harusnya apa yang adik-adik lakukan? Mainannya tahan sebentar, lalu lihat mami papinya, ya bilang, iya mami, gitu adik-adik, ya. Itu namanya menghormati. Jelas sampai sini adik-adik? Ya, jangan juga adik-adik kalau misalnya maminya lagi marah, adik-adik ikut marah juga. Hah? Adik-adik lagi dimarahin sama maminya, kamu ya nak, kamu kurang ajar ya, kamu ini ya nak, kamu ini nggak boleh begitu. Lalu adik-adik juga bilang, mami ya, mami juga nggak boleh begitu ya. Wah, ini apa ini namanya adik-adik? Ya, nggak ada bedanya mana papi, mana mami. Ya nggak? Ayo, benar nggak adik-adik? Ya, kita bicara menghormati mulai dari cara bahasa tubuh kita, cara ngomong kita juga adik-adik. Ya, kalau mami lagi panggil, suruh duduk, ya adik-adik duduk. Duduk yang benar. Jangan duduknya juga goyang-goyang sambil main game. Nggak boleh begitu adik-adik, ya. Jelas sampai sini sikapnya yang sopan, sikapnya yang pantas, sikapnya yang baik untuk orang tua adik-adik. Ini yang harus adik-adik lakukan. Oke, sampai sini jelas ya adik-adik ya. Coba belajar kasih sikap sopan yang baik. Kalau ngobrol sama papi mami, ngomong berdua gitu adik-adik, tatap wajahnya, lihat mukanya yang baik, jawab dengan baik. Waktu ngomong, balas kata-katanya, adik-adik juga harus membalas kata-kata dengan baik. Jangan ikut-ikutan jadi marah-marah. Apalagi mami ngomong cuma sebentar, adik-adik ngoceh-ngoceh. Tadi katanya mami yang bawel, ternyata adik-adik juga bawel. Tadi katanya bilangnya papi yang galak, ternyata adik-adik juga galak. Betul nggak? Ini namanya tidak menghormati adik-adik ya. Ayo jaga sikap kita ya adik-adik ya. Kalau kita menghormati orang tua kita. Begitu juga waktu mengatakan sesuatu, ngomong sesuatu. Ada 3 kata nih, biasakan adik-adik ya, dipakai ya adik-adik ya. 3 kata ini, itu tandanya adik-adik menghormati siapapun yang adik-adik ajak bicara. Entah itu papi, mami, guru-guru sekolah minggu, Kak Donald, Kak Yuni, kakak-kakak yang lain, termasuk guru-guru di sekolah. Adik-adik biasakan nih ngomong 3 kata ini, termasuk dengan teman, dengan mbak, dengan satpam, dengan siapa saja adik-adik yang adik-adik temui. Kata yang pertama apa adik-adik? Coba kalau adik-adik biasakan ngomong apa? Tolong. Minta tolong. Kalau manggil papi, manggil mami, manggil koko, cici, dede, mbak, atau apapun ya, bilangnya jangan langsung, mami, ambil ini nih. Mami, mau makan. Jangan adik-adik, gak boleh kayak gitu ya. Kita harus bilang apa? Minta tolong papi, minta tolong koko, minta tolong cici, minta tolong mbak, minta tolong. Walaupun itu hanyalah dia sebagai pembantu, adik-adik harus hormati juga loh ya. Jelas sampai sini adik-adik ya. Dengan apa? Kita ngomongnya, bahasanya kita harus ada kata-kata yang kita ucapkan dengan sopan. Nah itu, minta tolong ya. Terus yang kedua kalimat apa adik-adik? Bilang apa? Terima kasih. Apapun yang adik-adik terima dari orang,
Apalagi kalau adik-adik ditolongin, sudah dibantuin, adik-adik harus bilang apa? Terima kasih. Sekalipun itu papi, mami, koko, cici, dedek, bilang terima kasih. Begitu juga dengan Kak Donald, Kak Yunik, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta di sini yang memberitakan firman Tuhan. Adik-adik juga coba biasakan ya adik-adik ya. Nanti nih kalau kita sudah ibadah di gereja online, nanti nih adik-adik kalau kita sudah ibadah onsite, kita ibadah di gereja, adik-adik kalau sudah selesai dengar cerita firman Tuhan, apakah itu bagi kelas atau mungkin nanti kelas gabungan, selesai adik-adik ya mendengar berita firman Tuhan, adik-adik waktu mau pulang, ya adik-adik coba temuin siapa yang menyampaikan khotbah, siapa yang bercerita firman Tuhan. Adik-adik salamin dan adik-adik bilang apa? Kakak terima kasih ya hari ini Kak Donald sudah bercerita firman Tuhan. Terima kasih Kak Donald, aku diberkati. Terima kasih buat berita firman Tuhannya. Begitu adik-adik, jangan pulang-pulang aja gitu loh. Ya, disalamin. Ya, adik-adik temuin kakaknya. Atau kalau adik-adik mau pulang, adik-adik temuin. Kak Donald, aku mau pulang dulu ya. Siapa yang ngajar di situ misalnya, udah selesai, adik-adik bilang, oke? Jelas sampai sini adik-adik ya? Ya, adik-adik bilang terima kasih. Adik-adik diantarin ke gereja nih sama papi, naik mobil ya, atau naik motor. Adik-adik waktu sampai di gereja bilang apa? Jangan langsung turun aja. Adik-adik bilang apa? Papi terima kasih ya sudah antar aku sampai di gereja. Begitu juga adik-adik kalau misalnya adik-adik diantar ke mall, diantar ke sekolah, siapapun yang ngantar, termasuk tukang gojek misalnya ya, atau mungkin ada mbak yang ngantar adik-adik, ucapkan terima kasih adik-adik. Ya, itu yang baik adik-adik. Terima kasih ya mbak, terima kasih ya mas, terima kasih ya om, gitu. Oke? Nah, kalimat yang ketiga apa adik-adik? Minta maaf. Adik-adik kalau misalnya berbuat sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang salah, adik-adik bilang, maaf ya, saya minta maaf ya. Begitu adik-adik ya. Itu penting, itu sikap sopan yang menghormati namanya. Jelas adik-adik ya. Jangan udah salah malah nggak mau ngaku salah nih, ngotot, malah marah-marah, nyalahin orang. Itu tidak menghormati adik-adik ya. Jelas sampai sini adik-adik ya. Ini pelajaran yang pertama untuk hukum yang kelima tentang menghormati ayah dan ibu. Oke adik-adik ya, nanti kita akan sambung lagi masih bagian hukum yang kelima ini adik-adik. Intinya hari ini adik-adik sudah tahu ya cara yang bagaimana supaya kita tahu adik-adik menghormati papi dan mami, termasuk menghormati orang-orang lain adik-adik. Ya, begitu juga adik-adik. Begitu juga adik-adik kalau misalnya adik-adik makan, ya adik-adik nawarin, papi makan, mami makan, begitu adik-adik ya. Jangan makan asal makan aja begitu loh. Itu bukan anak joyful, itu tidak menghormati papi mami. Jelas ya adik-adik ya. Mari kita tunjukkan hormat kita kepada Tuhan, hormat kita kepada papi mami, hormat kita kepada orang lain adik-adik. Apakah dia lebih tua dari kita, atau dia sama dengan kita, atau mungkin dia di bawah kita, mereka pun tetap harus kita hormati. Bendera aja dihormati, masa manusia nggak dihormati? Betul nggak adik-adik? Betul nggak? Nah, termasuk ibadah hari Minggu nih adik-adik. Sekalipun online, hormati ibadah ini. Caranya bagaimana? Beribadahlah dengan baik, dengan sopan, dengan sungguh-sungguh, ikuti sampai selesai adik-adik. Oke? Jelas ya? Sampai di sini dulu cerita firman Tuhan adik-adik. Kita akan sambung lagi minggu. Jangan lupa adik-adik ya, ini sebagai ayat hafalan. Keluaran 20 ayat 12. Itu jadi ayat hafalan juga ya. Oke? Untuk semua kelas. Terima kasih adik-adik. Yuk adik-adik kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami belajar hukum yang kelima, menghormati ayah dan ibu. Tuhan bantu kami, Tuhan tuntun kami, Tuhan buat kami berubah, supaya kami bisa menghormati ayah ibu kami. Sekaligus kami menyayangi mereka Tuhan. Tidak mungkin kami sayang sama papi mami kalau kami tidak menghormati mereka.
Tolong sikap kami Tuhan, baik bahasa tubuh kami, gaya kami, cara kami berdiri, cara kami menatap, cara kami bicara. Bantu kami Tuhan supaya kami punya penghormatan yang baik kepada orang tua kami ya Bapa. Dan biarlah kami membiasakan kata-kata yang menghormati orang lain. Kami belajar untuk minta maaf, belajar berterima kasih, belajar untuk minta tolong ya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kau berkati adik-adik ini supaya mereka menjadi anak-anak yang menghormati Tuhan, juga menghormati orang tua mereka. Terpujilah Kau Tuhan kekal selama-lamanya. Dan adik-adik sekarang angkat tanganmu, angkat hati iman percayamu untuk terima berkat daripada Tuhan. Hai anak-anak Joyful Kids, sekarang terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih, keteladanan, penyertaan Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan, tuntunan, didikan, kuasa Roh Kudus, memberkati hidup adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Thank you.